Balik lagi ketemu di Offside Duo. Ini dia formasi original ya. Sekarang lu boleh posting banner sama foto gue. Anjing. Ntar gue tuh kesel banget coach ya. Orang tuh masih aja, gue gak tahu ya, mungkin banyak penonton-penonton baru yang sekilas lewat muncul di channelnya di Explorer mereka gitu ya. Lu segitunya bang mau naikin viewers masang muka Coach Justin. Goblok, gue sampai balas-balesin. Gue sampai akhirnya pakai ganti akun gue jadi admin gitu ya. Coba lu bayangin lu punya rumah, terus lu pergi. Pergi sebulan. Foto lu di rumah lu diangkatin semua. Diganti foto orang yang nempatin penunggu rumah lu jadi apa? Mang-mang yang gantiin rumah lu kan nggak masuk akal gitu. Gua dari dulu gue bilang gak mau konsepnya sejak awal. Ini channel gue berdua. Mau guanya nggak ada, mau dia nggak ada. Pasti harus ada orangnya di sana di thumbnail gitu loh. Aneh banget emang orang-orang. Lagi pula sudah terbukti tidak ada Coach Justin bisa 120.000. Kalau ada coach harus 200.000 coach. Awas lo. Nggak ada coach harus lebih 200.000 dong. Iya dong. Dan ini adalah most wanted man yang dicari-cari pasca kemarin leg kedua UCL. Mungkin lo udah bikin ya? Member bikin? Member Kan? Untuk member bikin. Tapi mungkin yang mau cari kaum gratisan pasti juga pengen denger nanti sedikit ulasan tentang UCL. Tapi nanti aja. Kita mau lihat dulu yang kemarin lagi rame. Lo mau keluarin kata-katanya nggak tentang El Clasico? Selesai itu Madrid. Nah itu dia kata-katanya kan. Bentar kamera. Mana? Selesai itu Madrid part 4. Gue itu sampai lupa Super Cup loh. Jadi gue bilang selesai itu Madrid, terus selesai itu Madrid part 2. Dan gue part 3. Terus dia bilang kan 4 kali kalah. Di mana Super Cup? Super Cup sama Copa del Rey. Jadi selesai itu Madrid part 4 kali ini. Gue gak ikut-ikutan nih guys, gue netral. Lagi-lagi gue netral untuk urusan La Liga ini. Nah, gue kan objektif. Kalau bagus ya gue bilang. Ya, cuman lo kan fans Barca. Orang masih akan sama aja kayak gue dibilang sekarang Karbitan dukung Inter. Anjing gue dukung Inter dari 9. Gue dari 97 dukung Inter. Itu juaranya apa sih Inter anjing? Gue tanya deh sama orang-orang tolol ini. 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. Inter tuh baru juara lagi era Calciopoli. Inter itu, gue masih inget. Jadi gue ini masih waktu mahasiswa. Gue kan main futsal. Main futsal itu malam. Jadi gue punya kompetisi mahasiswa lah. Tiba-tiba ada temen gue yang jago banget pakai baju Inter. Dulu Inter mah nggak ada di benak gue. Yang ada di benak gue tahun 80-an itu Milan. Ya, Belanda karena Milan. Belanda kan. Iya, karena Belanda kan. Tiba-tiba ini untuk gue itu agak aneh. Kok ada orang, tapi bajunya keren sih, biru hitam kan keren. Iya. Sampai pelatih gue masih inget juga bilang, wah t-shirtnya jersey lu bagus juga ya. Dan gue jarang lihat di Belanda orang pakai jersey Inter. Iya, langka sih memang ya. Biasanya AC Milan kan. Iya. Terus gue, ya emang keren juga sih. Cuman numpang lewat doang. Berarti emang lu sebenarnya masih ada aura-aura emang suka Italia ya dulu ya. Karena lu emang suka Italia awal-awal kan dulu kan, sebelum Belanda kan. Ya karena timnasnya kan. Lebih ke expose kan. Iya. Lebih ke exposure-nya. Bener. Tapi kalau gue lihat main kayak begini mah enggak. Yang secara overall gue setuju, tapi Inter lu nggak bisa dijadi-satukan sama. Bukan Inter. Ya kan. Kalau gue setuju kalau mungkin timnas. Timnasnya iya karena sekarang talentnya sih parah sih memang timnas. Enggak, kalau Inter sih gue sangat respect terhadap Inter. Kan Oke. Gue bikin di video tapi itu buat nanti dong. Nanti kita bikin El Clasico dulu nih coach. Ini Mbappe bekerja keras sendirian sementara teman-temannya tidak ada lagi yang menggendong, bahkan sampai hat-trick. Bahkan sebelumnya kan dia juga nyetak gol juga cukup banyak kan. Itu asisnya Vini 2 kali asis kan. Iya. Cuman dia kan udah gak ngegolin lagi coach. Iya. Maksud gue perannya dia sekarang udah bukan lagi jadi goal getter, malah sekarang jadi abang-abangan pengasisnya Mbappe, asistennya. Apakah emang ini harus dilakukan seorang Vini untuk bisa membuat Mbappe bersinar menurut lo? Gue rasa gue bandingkan apple to apple di klub yang sama berapa tahun yang lalu Ronaldo sama Benzema. Iya, akhirnya harus ada yang di mana nggak ada Ronaldo, Benzema tetap shine. Ya. Nah sekarang justru gue bilang Vini memang tahun ini nggak sebagus tahun lalu karena golnya, tapi dia bisa kasih banyak asis ke Mbappe. Ya. Jadi untuk gue yang penting Vini ini punya kontribusi. Dan nggak ada salahnya. Itu kan lu pernah dengar gue kritik Vini nggak? Nggak pernah kan? Nggak pernah. Yang gue kritik Vini kan attitude-nya. Iya. Bukan skill-nya. Yeah. Dan gue rasa dia benar-benar bisa jadi lebih ke team player dengan adanya Mbappe. Terutama di setengah tahun terakhir lah. Awal-awal kan masih egois juga itu. Iya. Ya sebenarnya di awal-awal tuh masih belum ada chemistry-nya di tengah-tengah. Di tengah-tengah udah agak lumayan, tapi
somehow menurut gua sedikit banyak ini mengaruhi gitu dalam perolehan hasil Madrid karena begitu dia hanya menjadi tim playernya buat seorang Mbappe, akhirnya ketika Mbappe lagi buntu nggak ada yang step up lagi keluar. Nah, kalau bedanya mungkin era Ronaldo kan ada Benzema, Ronaldo, ada Bale dulu kan, ada BBC gitu kan. Jadi ada sumber kayak dulu Firmansyah salahnya melempem, ada Mane di sana, Manenya melempem, ada salah. Ada Firmino. Di Madrid si Rodrigo-nya musim ini melempem banget. Rodrigo itu di Madrid udah berapa tahun? 5 tahun? 6 tahun? Udah 5 tahun. Udah lama lah. Dari kan sempat di tim muda juga dulu kan dibeli kan. Dia cuma tahun lalu main bagus. Enggak lah, waktu hanya tahun lalu main bagus. Gue ikutin ini. Oh ya, sebagai tim utama ya. Ya, sebagai pemain utama. Ya. Hanya tahun lalu dia main bagus. Sebelumnya juga bapuk, tahun ini juga bapuk. Kalau yang sebelumnya emang Rodrigo ya segitu aja levelnya. Kalau yang sebelumnya kan memang dia lebih banyak bagus jadi super sub. Betul. Iya. Baru tahun lalu belum jadi pemain starter kan. Starter. Ya tahun ini kayaknya 6 tahun ya? Hanya tahun lalu main bagus. Cuman 6 tahun memang dia dari tim muda dulu sama kayak Vini kan. Dia tim muda dulu baru pelan-pelan diorbitin. Dan memang musim ini selain dia pun. Lu setuju gak kalau ujungnya gue benar dengan gue bilang Ancelotti miskin taktik? Gue pengen pendapat lu aja. Gue gak setuju kalau miskin taktik. Cuman gue bilang memang Hansi Flicknya coach yang terlalu emang jago menurut gua. Enggak, bukan masalah menang kalah, permainan. Pisahkan menang kalah dan permainan. Setuju gua. Cuman kan memang lo harus memisahkan cara bermain sama orientasinya menuju hasil kan. Nah, menurut gua emang selama ini fleksibilitasnya Ancelotti itu bisa membawa dia ke hasil. Tapi when it comes ketemu tim yang seperti yang taktikalnya kuat dan ternyata pemainnya juga unpredictable menurut gua main-main musim ini ya. Ya lo ketolong banget sih sama Lamine Yamal juga tahun ini sama Rafinha coach menurut gua. Gua melihat Rafinha tahun lalu udah ada. Lamine Yamal tahun lalu tapi ada. Tapi enggak se-OP ini enggak se-OP. Jadi berkat siapa? Pelatihnya. Betul. Nah itu perkawinan pelatih ini dan juga si si pemain-pemainnya yang bisa step up juga Lamine Yamal, Rafinha. Sementara menurut gua bahkan Torres. Ya, Ferran Torres kan. Gua bilang Ferran Torres Pak, lumayan. Juga. Ya tapi lumayan dong dia bisa selalu kontribusi kan buat. Tapi harganya juga mahal loh. Ya. Sementara menurut gua Ancelotti tahun ini justru berhadapan dengan itu yang dilematisnya lagi-lagi kedatangan Mbappe itu sedikit banyak menurut gua ngaruh. Bellingham mau perannya diapain? Rodrigo apakah menjadi Trisula bersama? Iya, tapi yang cetak top skor di Madrid kan tetap Mbappe. Iya, tapi kan yang lain jadinya missing coach. Menurut gua. Kenapa? Ya. Kok bisa missing? Chemistry itu yang gak bisa Ya, itu miskin taktik itu. Gak segampang itu karena emang mengawinkan. Ya emang gak pernah ada. Murni ngandelin skill doang. Iya. Bahkan Varane sama Casemiro itu mengatakan di Madrid kita diberi kebebasan untuk bermain. Betul, tapi kan di eranya BBC lo pasti akan bilang dia autopilot kan. Autopilot. Ya kan? Iya. Tapi maksud gue ya itu nyata gak segampang itu menyatukan ego chemistry orang-orang pemain bintang itu. Man management masih oke. Betul. Ditambah yang kita bahas kan tactical. Ya gue setuju kalau tactical menurut gue Ancelotti bukan yang OP. Tapi dibilang dia pelatih. Dia lebih ke man management. Ya. Iya. Jadi bukan pelatih jelek sih menurut gue. Dia lebih ke pelatih. Bukan pelatih yang kayak taktik tapi dia pelatih fleksibel menurut gue. Pelatihnya tidak sesuai dengan jumlah trofinya. Gak sebagus itu. Tai gak gitu juga. Justru menurut gue hebat. Dia nggak terlalu kayak taktik tapi bisa dapat trofinya banyak itu coach. Tapi di luar itu kemarin lu lihat gimana gamenya secara gameplaynya di awal. Gue sih oke. Madrid bisa unggul lebih dulu. Dia nggak ada masalah. Ya kan tapi selalu justru ini filosofi lu berjalan nih. Lu kebobolan 2 gol, lu cetak banyak gol. Lu golong 3 cetak 4 gol still win the game. Kan, ya. Oke. Enggak, lu perhatikan di semua match kalau lu sebagai tuan rumah, lawan lu seimbang atau di bawahnya, lu kebobolan dulu. Iya. Mayoritas comeback. Ya. Kenapa? Karena biasanya dua tim ini kan hati-hati mainnya. Kalau selevel dan Madrid Barca kan selevel, ya kan? Pada saat lu kebobolan di bawah 10 menit, mereka langsung ngegas. Mereka ngegas kebobolan lagi 0-2. Iya. Tapi ngegasnya nggak berhenti. Iya. Dan disitulah babak pertama 3-2. 3-2. Dari 2-0 ketinggalan bisa ke 3-2 dan berkat 2 blunder. Tapi yang jadi PR untuk Barca dan tahun ini sangat kelihatan itu lini belakang. Iya. Gak ada Koundé, gak ada Balde, setengahnya jelek. Kubarsi, Araujo, Inigo Martinez jelek. Ditambah kiper. Inigo menurut gue bagus lah coach. Gak konsisten.
nggak konsisten Inigo itu. Karena menurut gue temen-temennya, maksud gue kayak si Juga, betul. Martin sama Kubarsi juga sering nggak konsisten juga. Iya. Kan? Terus ya kipernya sih harus dibuang. Gitu. Padahal ada Ter Stegen kan, maksudnya ya mungkin dia masih belum percaya dengan fitnessnya Ter Stegen dan belum full fit lah. Dan terakhir-terakhir kan juga dibully sama fans Barca juga, udah mulai blunder-blunder juga. Siapa? Si Ter Stegen sebelum cedera panjang itu kan. Iya. Tapi memang gue juga melihat ini sebenarnya kalau ngomongin back, Madrid pun juga menurut gue backnya sampah sih. Asensio, Vasquez lah. Asensio paling lumayan lah di antara Madrid masih untung ada yang namanya Courtois. Iya, Asensio oke lah. Tapi menurut gue Vasquez sudah nggak layak untuk menjadi back di level Madrid ya. Dan pula dia kan bukan back. Itu makanya kan disulap jadi back. Nah itu maksud gue, makanya untuk Madrid itu lu udah nggak bisa mempercayakan orang buat melapisi menambal posisi itu. Kenapa gitu. lu bisa beli Mbappe 100 juta, lu nggak geser? Nggak beli, gratis. Ya, gratis. Gratis. Cuman gajinya gede. Ya. Kenapa lu nggak beli back kanan? Nah itu. Carvajal udah tua juga. Cedera panjang ACL. Gak bisa lu ngandelin Carvajal juga. Iya. Nah itu menurut gue salahnya Perez adalah di awal. Bukan Perez, pelatih lah. Ancelotti tuh di banyak. Lu ingat gak Ancelotti awal-awal ngambil coach sama Zidane awal-awal ngambil Madrid. Perez yang ngatur. Jadi mereka tuh tinggal yaudah lo dikasih tim apa. Udah gitu. Ya lu tahu Perez wasit aja bisa ditelepon gitu kan. Maksud gue otoritasnya tuh emang lumayan sekuat itu menurut gue. Makanya dia mungkin merasa kalau ini full masa tim. Pelatih gak punya suara. Punya. Tapi kan how do you know Rudiger, Alaba, Militao, Mendy bakal cedera bersama nama Carvajal juga. Kalau nggak cedera pun mereka juga biasa banget. Alaba udah habis itu. Tapi kan musim lalu masih bisa membuktikan masih bisa. Karena gitu. Barsanya jelek di bawah Xavi. Iya, tapi tahun lalu juga nggak cedera coach. Nah tahun ini cedera menurut gua. Jadi memang Armstrongnya menurut gua triple nih. Udah pemain-pemainnya cedera. Dia harus membagi peran lagi untuk sistem baru bersama Mbappe. Di luar itu, tapi gua bukan mengerdilkan Barcelona ya, karena gue juga mengakui unpredictable menurut gue Barcelona. Gue juga di awal buat fans Barca mungkin yang bilang mana masih Madrid bang juaranya. Gue ngakuin Barca gila. Iya. Karena kita juga nggak nyangka. Gue, Koci, Mas Haryo bilang nggak nyangka. Semuanya Madrid gitu karena faktor pengalaman, faktor kekompakan, faktor individual performance-nya. Tapi ternyata ya itu faktor tadi gue bilang, ternyata adanya Mbappe, chemistry, kemudian cederanya back-backnya, ditambah ya mungkin Hansi Flick ternyata emang luar biasa dari sisi taktikalnya. Dibantu sama pada saat pemain cedera, pemain mudanya step up. Nah itu yang membedakan. Sementara pemain mudanya itu step up. Lu masih ingat waktu Bernal cedera? Casado masuk. ACL, Bernal itu gila loh, itu starter terus dan bagus mainnya loh. Dia cedera, Casado masuk, perform juga. Casado cedera juga. Habis itu Casado cedera. De Jong udah mulai. Bahkan De Jong fit lagi. Udah mulai lumayan De Jong. Terus si Xavi yang selalu jadi starter, sekarang dicadangin, malah Lopez yang main. Iya, Fermin. Walaupun untuk gue 11-12 ini pemain. Cuman Balde yang tahun lalu jelek, 2-3 tahun terakhir jelek, tahun ini jauh lebih mending. Iya. Cuman pelapisnya ya so-so aja. Martin bukan levelnya Balde lah. Iya. Sama kanan gak ada pelapisnya juga. Iya kan? Iya. Dan emang dari awal musim gue bilang, lu sebagai fans Barca gak perlu berharap banyak. Karena kita gak ada duit untuk beli pemain. Harus ngandelin pemain muda. Yang gue tidak menyangka ya anak pemain mudanya ini perform semua. Termasuk Kubarsi. Iya. Makanya ini juga sebenarnya Hansi Flick kan juga bilang sebenarnya juga ada andil dari Xavi yang akhirnya bisa mengorbitkan beberapa pemainnya, dan dari sisi level trainingnya ternyata bagus waktu Hansi Flick datang. Tapi memang menurut gue mereka mungkin tidak membeli pemain mahal atau membeli pemain bintang gitu. Cuman menurut gue transfer terbaik Barcelona musim ini ya Hansi Flick menurut gue. Ini benar-benar benar-benar emas menurut gue. Ini yang makanya gue bilang di awal, lu pengen pelatih MU siapa? Dia ini yang main gue jadi pelatih MU sebenarnya Hansi Flick. Ya, Hansi Flick gue juga bilang happy Hansi Flick datang. Di luar dia udah senior, lebih berpengalaman, udah dan manajemennya bagus, strateginya bagus. Kan gue nonton Hansi Flicknya Munchen di bawah Hansi Flick. Oh dia gila itu mainnya. Itu kan Barca dibantai 8-2 itu kan gila. Udah kayak robot itu mainnya edan. Gila banget tuh cara mainnya atraktif tapi itu kan Barca banget cara main kayak begitu. Bahkan menurut gue campuran Barca dengan unsur Jerman menurut gue si Bayernnya era Hansi Flick ya. Makanya mainnya atraktif tapi juga powerful juga gitu kan. Physical juga.
Nah berarti dengan ini udah kelar ya coach, walaupun masih ada 2 pertandingan. Udah kelar 3. Udah kelar ya, 3 ya masih. Iya. Nggak mungkin lah Barca menang pun selesai. Oh iya satu pertandingan lagi. Lawan Espanyol menang selesai, atau Barca kalah, Madrid kalah, selesai juga. Iya. Ya kemungkinannya itu, karena dia yang paling berat tuh cuma lawan Bilbao di akhir itu juga. Ya, berat apa Sama MU aja kalah. MU aja bisa menang lawan Bilbao. Apa beratnya lawan Bilbao? Sekarang ngomong begitu. Waktu pembagian grup, lu ada Bilbao di sana. Gue bilang padahal. Gak, gue gak nyangka juga Bilbao sebapuk itu. Sociedad. Bentar, Bilbao rank berapa ya? 4. Wah parah nih La Liga. Emang parah, makanya kalau lu bilang Serie A aki-aki, ini Liga juga cuma 2 tim doang jago, 3 lah. 3 lah. Jadi nyata levelnya Bilbao, Sociedad, separah itu juga gitu. Betis. Makanya Anthony perform di Betis. Kemarin gue seru, tapi gue seru nonton Betis lawan Fiorentina. Jago ya, gue bingung Anthony di situ deh. Gue bingung dah kenapa jadi jago ya. Emang dia jago. Tapi mungkin karena dia jeleknya cuma di MU. Enggak, karena menurut gue mainnya lawan Space-nya juga bagus ya. Secara sistemnya udah jalan. Dia happy. Ya. Penting itu. Dan di bawah Pellegrini mungkin orang udah pada tahu semua mainnya. Dia kan tinggal datang ke sistem yang udah jalan. Iya. Kalau di MU, kita gimana main gitu semua. Amorim kan bilang, ditanya kan, kenapa Anthony bisa bagus? Ya karena pemain lainnya bagus. Iya. Itu kan tampolan buat pemain lainnya. Buat pemain-pemain MU yang tolol itu kan, gue bingung. Iya dong. Iya. Gue sih tersinggung kalau pelatih gue bilang begitu, gue harus ngaca lagi. Emang gue setolol itu apa? Sampai Anthony nggak bisa main bagus. Tapi coach sedikit dari El Clasico kemarin kan banyak kontroversi ya. Lu yang paling lu pengen sorotin mana, yang handsball? Handsball itu sih. Handsballnya Lopez kelihatan, handsballnya itu dianulir. Nah, Dua-dua dicek VAR. Nih kalau ada Mas Aryo, dia paling jago menjelaskan nih. Ini mungkin makanya gue kemarin bilang di Twitter gue, inilah bedanya UCL sama liga-liga menurut gue rancu. Di UCL ini pasti handsball. Penalti tuh yang si Tchouaméni kan. Kenapa kemarin itu nggak handsball? Gue nggak paham. Kalau Tchouaméni itu katanya adalah faktor proximity coach. Dimana ketika ada orang nendang yang jaraknya sedekat ini, tangan lu udah gak mungkin bergerak kemana-mana. Jadi tangan itu dianggap normal. Nah itu bedanya. Maxi Lopez kurang deket apa? Fermin Lopez. Iya Fermin Lopez. Nah Fermin itu kan karena sesuatu yang mengarah menjadi gol, itu handsball mau itu pasif maupun aktif akan Ini juga arah bisa menjadi gol. Nah ini belum jadi gol. Nah itu makanya. Ini juga belum jadi gol. Dua-dua kasusnya sama. Fermin udah gol. Kan baru dilihat belakangnya. Iya. Ya kan. Nah itu udah jadi gol. Dilihat dulu. Nah kalau jadi gol dilihat di trace ke belakangnya ternyata ada handsball. Itu mau pasif atau aktif dianggap dianggap handsball. Dianulir. Nah itu makanya gue bilang kemarin orang pada nyerang gue. Lu bela Madrid ya? Kagak. Gue bilang di MU. Lu lihat dulu Cuti Romero kena tangan begini. Nah kan Mas Haryo bilang tuh ada sudutnya, ada proximity-nya karena dia nggak mungkin menghindar lagi di saat bola ditendang jarak dekat seperti ini. Nah itu yang. Tapi tangannya itu aktif. Iya, cuman itu yang makanya proximity itu yang faktor. Proximity apa lagi tuh? Faktor kedekatan. Jadi kan. Enggak lah, lu aktif atau nggak aktif itu intinya. Nah itu peraturannya gue bilang terlalu bias coach. Makanya mendingan sekalian kayak UCL. Apapun yang terjadi handsball akan dianggap handsball. Nah kalau di liga itu kan pada aturan-aturan itu yang Liga Inggris, Liga Spanyol nggak? Ada juga subjektivitasnya sekarang. Kan makanya dibikin lebih humanis yang nggak terlalu kaku gitu. Itu amplop Madrid. Itu jadi memang gue bilang mendingan sekalian handsball aja gitu. Jadi nggak kayak si siapa yang Lewis Kelly. Itu kan jelas gitu kan. Jadi emang udah nggak ada kompromi gitu. Ya itulah. Gue gak bilang Madrid ya. Jadi gue bilang itu mah harusnya jelas penalti itu. Tapi gue juga bilang murni karena tangannya aktif. Iya tangannya enggak. Itu aja. Sebenarnya bukan aktif sih, lebih ngembang. Yang ngembang untuk memperbesar badan. Kenapa nggak? Apa artinya kok nggak aktif? Refleks biji. Kalau Skelly kan memang begini nih. Refleks apaan? Tapi gue gak bela. Itu gue juga bilang kalau di Champions pasti itu akan menjadi penalti sih, bukan nggak akan dihitung sebagai proximity ataupun juga natural position lah. Itu dari El Clasico mungkin itu doang kali ya, nggak ada lagi coach ya? Yang nggak ada sih. Nggak ada. Gue menikmati remontada. Nah, tapi kalau dari Barca lawan Inter dulu deh, menurut lo kan banyak yang sampai sekarang masih belum move on coach dari keputusan wasit itu. Menurut lo yang nggak ada salah. Martin Dumfries tuh enggak kan menurut lo kan? Tuh. Coach juga bilang enggak kan. Kalau untuk gue dua-dua ini layak masuk final. Tapi yang masuk final hanya satu. Betul. Dan Inter di dua leg terbukti lebih efektif. Ya. Barca nggak kurang peluang.
Banyak peluangnya. Iya kan? Iya. Nah kalau lu nggak bisa memanfaatkan peluang dan Inter sangat emang berapa peluang sih di leg pertama Inter cetak 3 gol? Iya, efektif dia. 3 peluang 3 gol. 3 gol. Iya kan? Iya. Dan emang defense-nya Barca itu bapuk. Cuman depannya bisa cetak banyak gol. Iya. Ya dan Nah, dan kemarin itu memang dua-dua itu layak masuk final. Hanya kebetulan Inter karena lebih efektif, Spartan Inter yang lolos dan Inter layak juga masuk final. Gue nggak gue protes sama sekali. enggak, tapi kan lu pertama bilang awal Munchen aja kalah nih gitu kan. Ya, Ya kan? itu lebih cyber sama lu. Karena gue yakin makanya makanya dia bilang kan ini mimpi enggak. Gue justru bilang lawan Munchen gue yakin, tapi lawan Barca gue agak nggak yakin karena Lawan Munchen skornya berapa sih? 0-1 di Munchen. Abis itu seri deh. Berapa sih? Gue lupa deh. Ya 1-1 ya. Seri deh kalau nggak salah terakhirnya yang si Lautaro sama 1-1 dulu yang si Muller golin kan. Coba lihat berapa? Gue sampai lupa anjir. Mana Inter? Oh itu 4-3. 1-2 di Inter. Iya. Di Munchen 2-2. Ya ini kan juga efektivitas. Bukan Iya. peluangnya Munchen di leg pertama banyak banget. Banyak. Harry Kane segala macam. Inter itu lolos karena ada keberuntungan, Iya. tapi juga efektivitasnya luar Efektif. biasa. Ya. Dan kipernya juga luar biasa ya. Jadi Kipernya juga luar biasa. Itu juga gue bilang di preview gue. Gue bilang di preview gue dan itu gratis semua orang bisa lihat Iya. bahwa PSG sama Inter ini yang ngeri. Inter lebih komplit. Mungkin mainnya nggak sebagus PSG. Iya. Tapi efektivitasnya gila. Mereka bisa main bertahan, mereka bisa main menyerang. Ya, PSG lebih menyerang daripada dan transisinya tuh luar biasa. Dari 4 tim ini yang paling bagus mainnya itu PSG. Waktu itu lo awalnya PSG Barca apa Arsenal Barca sih coach? PSG Barca ya? PSG Barca. Iya kan kalau gua dulu bilang Nggak, deep in my heart kan Arsenal iya, Barca. secara fans kan iya. Itu subjektif. Tapi kalau secara Itu objektif lo PSG Barca. sama. Kalau gua kan bilang sama dia harapan gua PSG Inter, tapi gua bilang PSG Barca karena menurut gua Inter bakal kejungkir tuh lawan Barca, tapi lawan Munchen lawan yang sisa-sisanya tuh gue optimis Feyenoord. Tadi dia bilang Milan aja kalah, kagak Feyenoord mah lawan Milan lawan Munchen gue Feyenoord itu bapuk iya banget makanya. loh. Nah Munchen itu gue somehow melihat Munchen yang sekarang tuh kayak nggak sekuat itu gitu, beda sama eranya Hansi Flick. Emang beda kualitas Iya kan? karena Backnya aja sama, maksudnya backnya aja berantakan. Dibantu nggak ada Musiala. Iya, ya nggak sama backnya juga Kim Min-jae, Eric Dyer. Iya. Kirinya nggak ada si Davis, nggak ada si siapa tuh. Jadi memang kanannya pakai si Laurier siapa lagi? Laimer. Jadi memang gue ngeliat chance itu tuh sangat tinggi ketika lawan Munchen, apalagi dia nggak se superstar itulah. Nah lawan Barca, gue dibully sama fans Inter. Lu lawan Barca pesimis amat. Enggak, gue bilang kalau lu fans, lu harus optimis terus. Lah maksudnya kan gue sekarang gue preview bukan sebagai POV fans, lebih ke objektif gitu lu kan. bisa jelaskan sebagai fans begini, sebagai objektif. Gue bilang sebagai harapan gue ya pasti pengen Inter final. Cuman kalau melihat dari permainan, lu lihat lah kemarin lawan Madrid, lawan. Gue pernah bilang di salah satu video gue untuk member, gue bilang nightmare gue ya PSG ketemu Inter. Kenapa itu? Oh karena lo nggak bisa nikmati final ya, nggak ada jagoan. Gak ada jagoan. Tapi kalau lu ngomongin cara mainnya Inter coach, itu memang kayak bener-bener kayak anti teori atau berlawanan banget gak sih sama Barca, sama Arsenal, sama PSG gitu ya? Memang juga. lebih bener-bener mid block, pressing dan juga counter. Iya. Gini, pelatih itu punya sistem. Dan gue suka sistemnya Simone Inzaghi dan itu udah berapa kali gue bilang. Ya. Kedua adalah bagaimana tim lu bisa menjalankan sistem ini. Ya. Inter itu nggak konsisten di situ. Di Tapi- momen-momen penting mereka bisa. Ya. Tapi lu ketemu AC Milan-nya keteteran. Itu ada faktor tertentu yang memang. Oke, fine. Itulah kenapa Inter masih ketinggalan 1 poin di Serie A. Setuju gua. Jadi Inter nggak sedahsyat itu. Ya. Cuman somehow seperti yang Dumfries katakan di media Belanda, kita bermain dengan heart and seal. Heart itu hati, seal itu nyawa. Padahal kalau bahasa Inggris heart tuh jantung coy. Iya. Ya, Belanda juga. Ya kan bingung Ya. orang ya. Intinya adalah mereka berikan segalanya di momen-momen penting mereka perform. Iya. Nah di Serie A kan ketemu tim yang cupu, tim apa masih ada underestimate. Jadi Inter nggak sedahsyat itu. Setuju. Cuman memang di momen-momen penting Keluar. Inter menunjukkan keluar itu Dan efektif. dan efektif. Semua yang diinginkan oleh Inzaghi
berjalan. Karena gue juga bilang di awal itu Inter skuadnya nggak mampu untuk menjalani 3 kompetisi ya. Betul. Setuju. Karena kedalamannya tipis banget. Kedalam tipis. Kualitasnya juga tipis ya kan. Makanya ketika dan jangan kaget juga kalau Inter musim ini nggak dapet apa-apa. Gue mau ngomong, ntar dulu deh, tunggu akhir bulan dulu ya. Mereka masih bisa dapat 2 trofi kan? Bisa. Ya itu Serie A kalau misalkan. Bisa juga 0 karena Serie ketinggalan 1 poin sekarang. Iya. Makanya. Dan program Napoli lebih gampang daripada Inter. Iya, Inter masih ada lawan Lazio. Nah makanya gue juga bilang kemarin di awal tuh sebelum semifinal gue bilang kayaknya Inter harus sebelum dia kejegal sama Napoli, gue bilang kayaknya Serie A aja dia prioritasin. Tapi gue dibully karena fans Inter. Gini. Ya udah, gue bilang lihat semifinal dulu leg pertama. Ternyata leg pertama dia bisa ngimbangin kan. Gue bilang ya udah kalau kayak gitu digusur sama Napoli kan. Gue bilang ya udah, nothing tulus lah, all in. Ya lu sekalian go big or go home gitu kan. Lu menang 2 atau menang 1 atau 0 semua gitu. Tapi lo akan merasakan mungkin experience-nya itu di Liga Champions. Tapi gue setuju Inter nggak punya squad untuk main di 3 tim. Setuju, 3 kompetisi kan. Iya. Karena terlalu tipis. Makanya kemarin tadi malam aja menang lawan siapa sih tadi malam? Torino. Itu skuadnya anjir, skuad cadangan semua. Aslani lah, Taremi lah, Fry lah. Jadi memang ya itu skuad yang emang harus lo lihat di Serie A. Tapi ya untungnya 3 poin. Beda kalau MU gitu kan, kita kan mainkan anak muda gitu, ya kalah gitu, ujung-ujungnya kan MU kan sama Spurs juga rotasi kartu mati kalah juga gitu. Nah itu yang gue bilang Inter sekali lagi di luar ekspektasi gue, sama kayak Barca juga menurut gue di luar ekspektasi bisa akhirnya juara La Liga yang gue pikir. Indahnya sepak bola nggak bisa diprediksi. Tapi minimal gue tipis-tipis, minimal gue nggak halu coach, termasuk MU juga nggak halu dong ada di final. Nah kalau ngomongin MU rank 16. Kan gue udah bilang, lepas itu liga. Prioritasin. Itu gak dilepas, liga emang katro. Enggak, maksud gue. Lu pikir mereka sengaja kalah? Enggak, tapi menurut gue gak ada ngaruhnya. Lu mau juara, lu peringkat 10, peringkat 17. Iya. Gak ada lo kan. Enggak, tapi malu lah. Malu. Gila banget lu ya, rank 16. Gue setuju, tapi kan ini harus ngomongin apa yang harus kita lakukan. Urgensi. Di tengah keterpurukan lo harus berpikir kreatif. Kalau lu cuma mikirin terpuruknya doang, musim depan lo gak akan dapat apa-apa lagi. Nah menurut gue yang harus dikejar adalah bagaimana caranya menjuarai Europa League. Itulah kenapa Amorim juga bilang, emang kita main bagus di UEL? Enggak juga. Cuman sense of urgency-nya di UEL ada. Beda. Sehingga mereka bisa cetak gol. Di Liga nggak ada. Dan gitu kan dia bilang kayaknya udah ada kepalanya kayaknya sekarang udah pada ngarah ke sana semua gitu kan. Jadi di Liga tuh juga kayak nggak ada urgensinya. Padahal dia bilang gue gak mau bicara final karena banyak hal yang harus diperbaiki yang jauh lebih penting. Yaitu ke depannya. Ya ini shameless sih. Dan semua orang bicara hanya final-final. Gue enggak. Manajemen harus memikirkan hal kayak gitu, perbaiki hal kayak gitu. Bukan hanya final. Setuju gue. Jadi emang ini sekali lagi kalau mungkin orang lihat gue happy dengan final ini sebenarnya bukan happy karena trofinya, lebih kepada punya duit untuk musim depan gitu. Itu doang menurut gue yang paling poin. Trofi kalau menang. Ya itu kalau menang, kalau nggak menang ya menurut gue. Cuman MU kan sering kesulitan lawan Spurs. Justru ini momentumnya coach. Anjing kalau kalah anjing. Ini harapan dari fansnya saudara-saudara. Karena Amorim bilang kan kalau memang musim depan dia nggak bisa membalikan ini dengan cepat, dia bilang ya kalian mungkin bisa melihat orang lain yang ada di sini gitu. Jadi menurut gue kalau dia nggak beli pemain baru, nggak beli pemain yang sesuai skemanya dengan yang kepalanya cocok sama Amorim, ya lo akan mendapatkan squad yang gini, skuad peringkat 16 yang tapi MU ini lu masih inget nggak waktu gue bilang legasinya SAF itu apa sih? Nggak ada. Iya kan? Gue ngomong itu di DP gue masih ingat. Ada. Gue juga dan dibully sama orang kan? Iya. Kalau lu lihat setelah peninggalan SAF 10 tahun kan, berapa pelatih itu kan random banget. Iya. Karakternya beda-beda semua. Berubah semua. Tapi menurut gua kesalahannya dari yang nunjuk Moyes menurut gua. Betul. Jadi legasi terparah dari Ferguson, kesalahan terblunder besar pada Moyes itu. Iya. Karena itu pelatih. Maka dari itu sekarang lu cuma penonton aja. Iya. Karena menurut gua dulu ya, kalau misalkan lu nunjuk pelatih sekelas Pep atau pelatih yang sekelas di bawah Pep lah, yang memang langsung atau Jose dari awal atau mungkin yang selevel sama Jose dan Pep, melanjutkan legasi yang masih ada sisa mentalitas juaranya, mungkin akan better dibandingkan lu tiba-tiba random ke Moyes. Van Hal tuh menurut gue udah abis loh untuk Liga ya. British pride. Iya itu mungkin secara Scottishnya kan.
pride banget dan British pride. abis itu dari Moyes ke Van Gaal yang mentang-mentang di Belanda oke. Tapi menurut gue Van Gaal itu. Tapi Van Gaal CV-nya juga bagus dong. Tapi di klub udah habis coach menurut gue. Terakhir dia ngelatih klub apa? Kan udah nggak ada. Even di Barca yang di masa jayanya terakhir pun udah menurun gitu kan. Jadi memang dia udah ke spesialis pelatih turnamen yang kayak timnas gitu lah. Bukan yang pelatih liga jangka panjang. Tapi Mourinho juga flop tuh. Tapi minimal dari cara mainnya lebih apa ya, semangat tempurnya ada coach dan ada trofi gitu kan. Kalau Van Gaal kan cuman piala FA apa Carabao ya? Ya piala FA. Kalau di Mourinho tuh masih dapat peringkat 2, masih dapat Europa League gitu loh, masih ada eager apa semangat juangnya, baru pindah ke eranya Ole, eranya si sekarang Ten Hag sampai Amorim. Jadi memang menurut gue itu legacy terparahnya Sir Alex adalah ya dia meninggalkan MU dalam keadaan terpuruk. Dia nggak ninggalin apa-apa. Cuma selain trofi nggak ada apa-apanya. Cara main nggak ada. Sofi nggak ada cara menang. Pelatih salah. Iya. Terus juga manajemen ternyata berantakan selama ini memang dipegang sama. Manajemennya itu berantakan banget. Selama ini dipegang sama Sir Alex doang gitu kan. Manajemennya cuma nyuplai doang. Dan ketika nggak ada Sir Alex udah nggak ada. Hancur. Football brainnya di sana kan. House of Cards. Iya langsung hancur seketika. Itu benar-benar nggak ada legasinya sama sekali. Oke. Nah sementara di Premier League juga ngomongin MU ini juga lagi seru coach. Menurut lo kayaknya lo pernah prediksi juga kan untuk 3-4-5-nya coach. City pasti lolos ya. Iya. Tapi kan ini masih fluktuatif nih ternyata. Dan Forest turun. Ya, Forest juga turun terus. Gitu kan. Sampai kemarin ini ya si ownernya turun ya sampai kemarin lihat kalau yang dia debat sama si Gue masih jet lag gue. Iya, jadi ini jadi kalau lihat timeline tuh lagi ada perbincangan disgrace lah atau apalah ke Neville. Soalnya Neville kan bilang disgrace lah. Lo mendingan sekarang angkat koper sama suruh staff lo cabut lah. Lo kayak owner lo kayak nggak menghargai lo sepanjang musim ini. Tapi kalau kata menurut banyak fans netral, lo nggak ngerti namanya passion gitu. Mungkin owner berhak nggak sih untuk bilang kok lo sekarang 5 pertandingan terakhir berhak mungkin iya, tapi caranya nggak begitu. Iya, cuman kan akhirnya fans netral tuh sama fans MU membandingkan daripada ownernya MU kalah menang udah deh. Hai ngambil dividen. Akal juga. Iya kan, maksud gue itu. Lo mendingan owner yang marah karena sesuatu ada yang nggak progres, akhirnya lo minta sesuatu. Lawan Leicester aja seri lo. Iya itu kan, karena lawan Leicester dan udah 3 pertandingan coach masa dia beruntun. Padahal tadinya dia punya chance besar untuk menyegel peringkat 4 gitu kan. Tapi kan ya dari awal kan gue bilang ini akan turun Forest ini. Iya. Nah, tapi kalau lihat lagi Chelsea kemarin sempat ada harapan lagi, ternyata kemarin kalah dan berikutnya lawan MU. Enggak, gue kalau melihat dari ya gue bilang Chelsea lebih kuat daripada Aston Villa. Chelsea lebih kuat pada Aston Villa ya. Berarti jadi yang lolos ini. Ini udah 5 ini ya. Ya. Arsenal kegeser nggak nih? Enggak lah. Masih ada 2 pertandingan. Enggak, nextnya kan ketemu Castle. Ya ini bunuh-bunuhan di sini. Di kandang. Ya kan? Kalau Arsenal menang udah aman. Ya kalau Arsenal kalah. Tetap lulus Champions League. Iya cuman. Tapi what makes the difference 2, 3, 4? Lu dari peringkat 2 sepanjang musim. Pukulan telak gak? Untuk gue sih enggak. Sama aja. Karena kan ujung-ujungnya akan mempertanyakan Arteta lagi nih ujung-ujungnya. Ya kan udah gue bilang. Sampai Jerry akhirnya bilang kemarin Arteta out. Ya itu kan rookie yang gak tahu. Kalau lo gimana melihat Arteta? Gue masih inget lu tiap kali di DP ini. Iya gue nanya terus. Tiap kali Arsenal main bagus atau apa, lu Arteta in atau out. Dan pendapat gue berubah gak? Nggak pernah kan? Ya. Untuk gue tetap dari 3 tahun yang lalu Arteta out, nggak akan kemana-mana. Itu bertahun-tahun gue bilang Arsenal di bawah Arteta nggak akan kemana-mana. Tapi padahal secara permainan kan udah suka coach. Itu yang permainan itu butuh pembelian pemain yang cocok. Ya, itulah betul. Hebatnya Pep. Bisa bermain dengan strategi ribet, tapi pemain cocok. Hebatnya Klopp. Arteta nggak sanggup itu. Belum kali. Lu tahu nggak? Lu kalau gue udah give up beda kayak lu. Contoh aja nih, Nketiah. Iya dipertahankan. Berapa tahun gue udah bilang ini pemain sampah, tetap dipertahankan. Ujungnya dijual di Crystal Palace aja cadangan. Iya sekarang cadangan lo di Palace. Joe Willock, Rice Nelson, jago di belum Lokonga, Tavares, sekarang Kivior, Sinchenko. Iya. Udah dipinjemin. Itu yang terakhir dia beli. Yang terbalik lagi. Iya balik lagi musim depan. Iya.
Lu gak bisa ngeliat pemain apa, ngerti gak lu? Beli 60, beli Mourinho pada butuh seorang striker. Iya. Beli Subimendi sekarang 60 juta. Oh Subimendi 60 juta ya? Ya hampir ya. Gue pikir dia free transfer. Apaan free transfer? Oh, 60 juta kan udah gila lu. Oh, release clause ya itu ya. Gila. Dan lu masih mempertahankan Martinelli, belinya Trossard. Iya ya. Lu gak bisa ngelihat. Tapi kan janjinya dia musim panas mau beli striker kan? Enggak, janjinya dia kan akhirnya dia kan sebenarnya nggak pernah bilang. Ya siapa? Sekarang Vlahovic. Arteta ini nggak bisa punya bintang. Dia itu pengen dianya jadi bintang. Itu menurut gue perjudiannya itu sih. Özil digeser. Aubameyang digeser. Lacazette digeser. Enggak, kalau Caka memang Cakanya mau cabut. Iya. Yeah. Laka ya. I mean dia itu nggak. Itulah kenapa Osimhen nggak pernah dalam radar Arsenal. Iya. Vlahovic nggak diminati lagi. Tapi, pengen pemain yang unknown, yang orang nggak kenal terus ego, ya, nggak punya terus ego. Seolah-olah dia yang bisa bikin hebat. Nggak, lu harus beli pemain yang udah jadi. Kan isunya ada Gyökeres sama Isak. Menurut lo cukup nggak kalau one of them? Nggak. Daripada yang ada sekarang lebih jauh lah Isak. Isak tuh top scorer ketiga loh. Ya kan? My friend, Isak itu bermain, lu cek gol-golnya lebih banyak dari counter. Tapi Arsenal banyak dari counter juga, coach. Arsenal lebih ngurung pemain. Ya. Arsenal lebih sering kena counter daripada Arsenal yang mengcounter. Ya. Oke. Dan kalau lu nggak bisa ngelihat kalau si Martinelli itu yang nggak bisa ngelewatin tiang listrik, ya susah juga pelatih kayak begitu. Iya, tapi kan kalau setengah-setengah peluang yang Martinelli nggak bisa golin, Gavsus nggak bisa golin, sama siapapun nggak bisa golin itu kan Isak membuktikan di Newcastle bisa coach di kotak penalti dia yang sudut-sudut sempit bisa golin lawan Arsenal, lawan City. Di Newcastle. Ya kan kalau sama squad kan yang sistemnya beda. Bisa nggak diadaptasi dengan sistem? Itu masih pertanyaan ya. Menurut gue sih, gue nggak yakin. Menurut gue sih menjanjikan sih kalau Isak ya. Tapi kalau dia beli yang unknown player lagi sih ya. Gue mending yang jelas Osimhen, Vlahovic itu udah jelas itu. Kalau Vlahovic sih kayak kalau Osimhen sih berat sih gue. Kayaknya gue nggak melihat dia beratnya mau di mana? Egonya. Gue nggak melihat Arteta mau nurunin ego buat. Betul. Iya kan? Itu. Apalagi dengan itu yang jadi masalah dengan Arteta, bener. Apalagi dengan pressconnya dia kemarin yang habis tersingkir, menurut gue arogan sih dia. Yang Arteta yang dibilang kita tim terbaik yang kan kalah. Lucu, gitu. Iya kan? Kocak, terus membandingkan Liverpool yang secara poin sekarang. Enggak kan? Jelas-jelas Liverpool unggul dari segala segi daripada Arsenal. Makanya itu yang gue bilang. Gue kemarin sebenarnya respect sama Arteta, tapi begitu gue baca press-con dia ini, gue bilang dia tuh sering kayak gitu, Ji. Iya, ini kita bermain lebih bagus. Bagus apaan lu? Lu hanya pegang bola lu bilang bagus. Enggak, cuman mutar. Kalau yang kemarin masalahnya dia bilang kita tim terbaik. Terus kemudian dia bilang Liverpool juara dengan poin yang di bawah kita gitu. Padahal masih ada 3 match belum jalan gitu kan. Menurut gue, lu ketika lu diem aja, menurut gue lu masih aman gitu. Tapi begitu lu arogan, semua pisau tuh akan menunjuk ke lu. Udah gitu. 5 tahun gak membuktikan apa-apa. Jadi gak ada dasarnya lu bilang tim terbaik. Iya, itu setuju gua. Tapi kalau dari sisi manajemen, menurut gua lu bakal aman. Dari sisi fans, menurut gua masih bakal aman coach mayoritas ya. Kalau lu kan emang kritis gitu. Menurut gua dari sisi fans, menurut gua masih aman. Gua nonton AFTV kemarin. Banyak yang minta Arteta out. Masa sih? Ya. After kayaknya gue pikir setelah mereka mengalahkan Madrid, kalah lawan PSG. Abis ngalahin Madrid tuh orang pada wah Arteta gitu kan. Mereka nggak sadar, halu semua. Itu 2 gol dari Rice yang seumur hidup dia nggak pernah cetak gol kayak begitu. Ya, tapi kan yang di leg kedua juga mereka dominan dong megang bolanya kan. Leg kedua leg kedua kan. Jadi nggak karena Madridnya ya bapuk. Ya itu dari Arsenal dan juga perjudian Arteta. Kita lihat apakah Arteta juga akan mengganti pemainnya musim depan di lini depan terutama ya. Apakah atau ternyata beli Zubimendi udah cukup, Merino dimaksimalkan jadi striker sama Havertz sama Trossard. Itu nightmare semua fans Arsenal yang waras ya. Iya. Tapi kalau lihat dari sedikit coach PSG, menurut lo apa yang membuat PSG sebagus itu? Karena orang masih bilang kan PSG bagus. Apa yang buat PSG sebagus itu? 1, mayoritas pemain muda. Kedua, Enrique bisa redam egonya. Terutama Kvaratskhelia Dembele. 2 pemain bintang yang bisa bermain untuk tim. Ya. Walaupun belum bintang banget ya kalau Kvaratskhelia menurut gue ya. Ya, belum bintang tapi bagus lah. Ya, dibeli dengan mahal. Gue setuju, bukan top tapi dua-dua bagus. Ya. Ketiga,
beban di liga jauh lebih ringan sehingga mereka bisa lebih fokus ke Champions League. Itu juga gue setuju. Tapi kan ada yang bilang ketika lu bermain lawan tim yang gampang terus, ya makanya Liga Petani kan, itu kayak nggak terasa nggak sih ketika berhadapan di Champions League? Sama kayak Inter, mereka ngegasnya di Champions League. Iya bisa gitu ya, anomali itu gue gak ngerti deh. Kadang kan orang bilang karena pemainnya cukup berkuat dan mereka ingin menunjukkan. Sekarang reputasi PSG itu kan di bawah. Iya. Pada saat mereka menang Champions League, oh ternyata jalannya benar. Ya, ternyata mereka mengganti sistem yang benar kan. Iya. Dan sekarang point of view lo tentang Enrique gimana Coach? Karena kan dulu zaman di Barca kan dia akhirnya mundur gara-gara banyak yang bilang, iya, lo nggak bisa mengikuti jejak Pep Guardiola gitu. Enrique kan berubah. Pragmatis kan zaman pelatih kan lebih mau berubah dan Arsenal, menurut lo Arsenal di IPL mainnya cepet nggak? Cepet lah. Iya, lawan PSG kayak anak kecil lelet. Iya. PSG mah. Jadi PSG jauh lebih cepet lagi. Ngeri banget PSG mainnya anjir. Jadi Inter siap-siap. Iya pasti. Ini adalah. Tapi menurut lo sedikit, nanti kita akan preview lagi. Menurut lo ini akan menjadi tight game atau akan menjadi gol banyak? Very tight. Dan kaget kan? Kalau ini sampai extra time. Nah kan, iya karena menurut gua jatuhnya ketika orang bakal bilang momentum. Iya. Momentum ini akan menentukan. Karena orang banyak yang bilang kan, wah PSG ini versi lebih jago dari Barcelona nih, bakal dibantai Inter. Menurut gua lebih tight game sih. Tight game. Karena dia mainnya juga agak-agak beresiko menurut gue. Inter PSG, itu gue salut sama Inter. Akhirnya mantap nih. 2 tahun lalu kan gue bilang ini lewat gang tikus nih bisa masuk. Iya kan lu bilang kan lewat gang jalan ini cheater ya kan. Ya kan? Tapi musim ini Inter sangat layak masuk final dan is going to be tight game. Nice. Kalau lu tanya siapa yang jadi juara, for me ini 50-50. Tim yang bisa memanfaatkan momentum dia akan juara. Iya. Gue juga setuju tuh. Gue juga kalau dari final gue bilang udah 50-50 nih. Karena orang juga dulu kan eranya City Inter bakal bilang wah bantai nih. Nyata tight banget sampai akhirnya 1 gol dari si itu kan Rodri kan yang akhirnya membuat City menang. Oke, cukup gitu aja Coach. Ada lagi Coach yang mau dibahas Coach? Nggak ada ya? Gue mau bahas kenapa MU bisa tai anjing. Itu hina banget tuh rank 16. Sejelek-jeleknya Arteta nggak pernah di rank 16. Kan makanya orang akhirnya banyak nanya sama lu kan, mendingan Arteta apa Amorim musim ini? Oh enggak, gue Amorim. Bukan Arteta? Enggak. Tapi kan memalukan juga 16. Enggak, tapi karena Amorim bukan. Lu harus lihat sikon di dalam MU kayak apa. Karena ini bukan tim dia juga kan. Iya. Sementara Arteta didukung habis-habisan. That's different. Tuh guys. Gue kalau suruh ganti Amorim sama Arteta dengan senang hati. Tuh guys. Jadi kalau kalian yang bilang tim 16 nyata coach aja masih membela Amorim daripada Arteta. Udah sebenci itu dia sama Arteta anjing parah banget. Gak benci. Emang ini pelatih udah mentok. Iya. Menurut gue bukan mentok sih, lebih ke dia harus berubah menurut gue. Dia gak mau berubah. Nah itu masalahnya itu. Dia harus menurunkan egonya, nyari pemain jadi untuk melengkapi puzzle. Udah itu aja. Karena kalau dia beli striker jadi mah harusnya dia jadi. Kalau mau jadi juara dia harus beli minimal 2 pemain top. Pemain bintang. Iya. Ego setuju. Kalau dia bisa beli pemain bintang, bener-bener bintang yang udah terbukti, gue dukung Arteta. Nah itu kuncinya nih musim panas menurut gue musim depan harusnya musim terakhir buat Arteta. Enggak. Karena dia bilang katanya mau janji beli striker yang high profile atau world class lah. Sesko, Gyökeres. Itu sih jauh juga levelnya lah. Makanya. Ya sehoilun lah. Makanya. Gue Helun bingung banget ya depan gawang begitu mulu. Oke, itu dia cukup. Thank you Coach yang sudah mampir. Kita akan offset 2 terus karena Coach masih akan pergi ke Eropa masih lama. Juni ya? Jadi enggak. Bener juga. Nih gue jelaskan. Jadi kan gue rencana kirim pemain ke sana. Nah pemain itu ke sana bukan hanya untuk main tapi sekolah juga. Sekolah, setahun itu ya bro? Iya. Ya kan? Dan karena mereka non-EU itu lebih sulit sekarang. Oh iya. Dan kita juga harus daftar ke FIFA masalah transfer bla bla. Ternyata adminnya jauh lebih sulit dari gue perkirakan. Kalau Portugal masih susah juga non-EU itu. Kan EU. Oh iya ya. Dan kita non-EU kan. Iya benar. Maka dari itu ini semua bekerja keras. Yang penting dapat sekolah, bla visa dan lain-lainnya. Jadi gue ke Portugal iya, tapi kapan nggak tahu. Oke. Minimal bisa Juli, bisa Agustus. Pokoknya gue usahakan sebelum liga mulai. Biar nggak mengganggu kerjaan gue yang lain. Ya, summer berarti ya? Ya, summer. Nah itu guys, jadi kalau kalian banyak nyari Coach kemarin pada ngumpet leg kedua, enggak. Dia kemarin lagi ngabisin duit di Amerika. Jadi bukan dia ngumpet, enggak. Ngabisin duit, liburan. Oh iya. Biar nggak burn out. Enggak, sorry, bukan ngabisin duit. Duitnya nggak pernah habis. Buang-buang duit ya. Biar gue nggak burn out. Banyak yang nanya, lu kemarin kemana aja sama berdua Mas Sabto?
takut ya si Coach Justin. Kagak, dia ngabisin duit di Amerika. Kalau gue juga bisa ngabisin duit di Amerika, mah mendingan gue ngabisin duit di Amerika pada gue siaran kasih di sini. tahu lo dan lo tahu penonton belum tahu. Iya. Gue ke Amerika itu beli tiketnya di bulan Agustus. Iya, setahun sebelum Ya, ya setahun travel sebelumnya. fair kan. Nanti Oktober gue ke Skandinavia. Itu tiketnya udah di bulan Januari. Yoi. Jadi gue beli di tiket pas travel fair karena murah. Ya betul. Ya, jadi bukan karena gue takut atau apa. Ini udah lama gue belinya. Jadi nanti ya, kalau nanyain bulan Oktober misalkan Arsenal lagi kalah, Barca lagi kalah, bukan dia takut, tapi lagi liburan ke Tiketnya emang udah Skandinavia. dibeli. Lagi mau bikin usaha mebel dia kayaknya dari IKEA ya. Oke. Thank you Coach, thank you buat Offsider. Kita ketemu lagi di hari Kamis. Bye bye semuanya. Bye.